Sejarah Republik Batak. Jadi penguasaan Belanda atas Prancis. Jadi ternyata yang namanya Prancis itu sebenarnya pernah berkuasa di wilayah Nusantara. Kenapa? Karena pada saat itu Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis. Di pada tahun 1795 Belanda terjadi perubahan, yaitu muncul kelompok yang namakan dirinya kaum patriot. Di kaum patriot tersebut ini sebenarnya terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis. Jadi berdasarkan ide paham yang digelorakan oleh revolusi Prancis, kaum patriot ini menghendaki negara kesatuan. Nah, bersamaan dengan keinginan tersebut, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Jadi Belanda saat itu di bawah kekuasaan, di bawah pimpinan William V itu melarikan diri ke Inggris. Dan pada akhirnya Belanda dikuasai oleh Prancis. Selanjutnya dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Jadi saudaranya Napoleon Bonaparte. Nah, mandat Raja William V kepada Inggris. Jadi Raja William V atau William van Orange di Inggris oleh pemerintahan Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja William V ini mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew. Isinya apa? Agar para penguasa di negeri jajahan Belanda ini menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Kemudian pihak Inggris ini bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia. Jadi tahun 1796 ini menguasai Ambon dan Banda, yang pada akhirnya Inggris memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Nah, tindakan Prancis atas rencana serangan Inggris ini menarik. Prancis dan Republik Batak ini tidak ingin ketinggalan untuk mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, Republik Batak ini merupakan wilayah kekuasaannya Prancis, vasalnya Prancis. Jadi kebijakan-kebijakan Republik Batak dalam mengatur pemerintahan di Hindia ini masih terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama Prancis saat itu adalah memerangi Inggris. Nah, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, itu diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia. Siapa? Herman William Daendels. Nah, pemerintahan Herman William Daendels ini berlangsung tidak lama. Hanya berlangsung kurang lebih 3 tahun. 1808 sampai 1811. Jadi kurang lebih 3 tahun, hanya seusia jagung. Jadi tugas Daendels yang hanya 3 tahun ini, dia ditugaskan sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Tugasnya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, mengatur pemerintahan di Indonesia, membereskan keuangan, serta pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels selama menjabat di Indonesia. Nah, seperti begini, bidang pertahanan dan keamanan nih, semasa Daendels ini telah dibangun jalan dari Anyar sampai Penarukan. Selain itu, dibangunnya benteng pertahanan seperti Master Cornelis, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, serta meningkatkan jumlah tentara. Nah, di bidang politik dan pemerintahan, Daendels ini membatasi kekuasaan raja secara ketat. Di Daendels secara sentralistik membagi Jawa menjadi 23 wilayah besar yang kemudian dikenal dengan istilah keresidenan atau residen. Jadi setiap keresidenan dibagi menjadi beberapa kabupaten. Nah,
Berdasarkan Dekrit 18 Agustus 1808 inilah Daendels merombak provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas dan 38 kabupaten. Nah, hal tersebut maka kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional ini sudah mulai diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Meskipun demikian, para bupati ini masih memiliki hak-hak feodal. Jadi masih ada kekuasaan di wilayahnya. Nah, di bidang ekonomi keuangan, Daendels ini melakukan penjualan tanah ke pihak swasta. Rakyat ini diharuskan menyerahkan wajib hasil pertaniannya. Jadi menyerahkan tapi sifatnya wajib. Nah, di samping itu, rakyat dituntut untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia, jadi komoditas ekspor. Nah, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara memungut pajak dan menjual tanah kepada swasta. Dan bahkan tak segan ini Daendels memaksa berbagai perjanjian dengan penguasa. Yang pernah dilakukan itu terhadap penguasa Surakarta dan Yogyakarta nih. Dia melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial seperti Cirebon. Nah, di bidang hukum dan peradilan, Daendels ini membentuk 3 pengadilan untuk orang Eropa, untuk orang pribumi, dan orang timur asing. Pemberantasan korupsi pada masa Daendels ini tanpa pandang bulu, termasuk orang Eropa sendiri. Tapi Daendels sendiri ini melakukan korupsi dalam penjualan tanah kepada pihak swasta. Nah, di bidang sosial, ini rakyat dipaksa melakukan kerja rodi. Seperti tadi, membangun jalan dari Anyar Panarukan. Perbudakan dibiarkan berkembang. Upacara penghormatan kepada residen, sunan, dan sultan ini sudah dihapus. Kenapa? Karena mereka semua sudah dijadikan sebagai pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Walaupun masih ada kekuatan-kekuatan mereka terhadap wilayah kekuasaannya. Jadi yang terakhir di bidang sosial membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda. Nah, ini sekarang masuk ke pemerintahan Jensen. Nah, tugas Daendels sebagai gubernur desa mempertahankan Jawa dan yang mengatur pemerintahan dan membereskan keuangan berikut pemerintahan dilakukan selama menjabatnya itu berakhir setelah Jensen ditunjuk untuk menggantikan William Daendels. Nah, Jensen ini sebagai seorang politikus kebangsaan Belanda yang sebelumnya memang menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan. Lah harapannya karena pada tahun 1806 Jensen ini terusir karena jatuh ke tangan Inggris, Jensen akhirnya diperintah pergi ke Jawa, yang akhirnya menggantikan Daendels tahun 1811. Jensen ini berusaha memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Jadi pemerintahan Jensen ini perlu diingat bahwa daerah yang ada di Hindia ini Hindia Belanda ini sudah jatuh ke tangan Inggris. Jadi penguasa Inggris di India seperti Lord Minto itu telah memerintah Thomas Stamford Raffles yang berhubungan Pulau Penang ini untuk segera menguasai Jawa. Raffles pun segera mempersiapkan armadanya untuk menyerang Laut Jawa. Nah, pada tanggal 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Nah, pada 26 Agustus 1811, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Nah, Jensen berusaha menyingkir ke Semarang yang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta. Namun pasukan Inggris ini lebih kuat dan berhasil memukul mundur Jensen dan pasukannya. Jensen pun mundur ini ke Salatiga yang akhirnya menyerah di Tuntang. Nah, penyerahan Jensen tersebut secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang. Nah, dalam penandatanganan tersebut pihak Inggris diwakili oleh Ausmuti dan pihak Belanda diwakili oleh Jensen sendiri.